batilina batil kana zahuqa wa la yatakallam ila man adina lahu rahmanu wa qala subhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wa nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma ftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayya. Qala mu'allif hadzal kitab Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan kajian hikam kita. Al-hikmatu Ar-Rabi'atu wal Arba'una ba'dal mi'ah, 146 ya, asadi 1 ya Pak, 146. Kalau di saya ini 145, jadi beda 1. Cuma saya ragu beda satunya saya duluan atau itu duluan. Nah, hikmah ini berbunyi, bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liyaksika min husulil istiqomati ma'a rabbik. Idza waqa'a, apabila terjadi minka dzambun, atas dari dirimu satu dosa, ketika dirimu melakukan satu perbuatan dosa, fala yakun sababan, maka jangan sampai dosa tersebut menjadi sebab liyaksika min husulil istiqomati ma'a rabbik, menjadi sebab putusnya keistiqomahanmu dalam beribadah kepada Tuhanmu. Ketika engkau melakukan satu perbuatan dosa, maka jangan sampai perbuatan dosa tersebut menjadi sababiah terputusnya harapanmu dalam beristiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad yakunu zalika, karena terkadang dosa yang engkau lakukan itu adalah akhiru dzambin qaddara 'alaika, merupakan dosa terakhir yang Allah tetapkan atas dirimu. Bisa jadi dosa yang engkau kerjakan itu adalah dosa yang terakhir yang telah ditetapkan atasmu. Nah, sehingga kalau kita ambil kesimpulan dari hikmah ini, di mana-mana kita berbuat dosa, maka perbuatan dosa tersebut jangan memutuskan harapan kita dalam beribadah kepada Allah, memutuskan bisa nggak saya istiqomahnya dalam beribadah kepada Allah. Jadi jangan sampai perbuatan dosa tersebut memutuskan keistiqomahan kita dalam beribadah, karena terkadang bisa jadi dosa itu adalah dosa yang terakhir yang kita lakukan. Karena
Nah, banyak contoh-contohnya orang-orang yang berbuat dosa besar, kemudian sebelum dia meninggal, dia bertobat kepada Allah, bahkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita terhalang istiqomah sababiah dosa yang dulu sekali pernah kita kerjakan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini insyaallah kita coba bacakan sarahnya atau penjelasannya. Katsiran ma yatubul asi ilallah. Banyak sekali orang yang bertobat sebabda berbuat maksiat kepada Allah. Setelah dia bermaksiat, kemudian bertobat, wa ya'zimu 'alal istiqomah, kemudian dia bertekad dalam hati untuk istiqomah dalam ibadah. Pokoknya mangis moal deui, saya rek istiqomah dalam beribadah, menyesal semenyesal-menyesalnya. Wa 'alal iqla'i anidzunub, istiqomah untuk beribadah, melepaskan diri dari perbuatan dosa. Dan itu pernah dan bahkan sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Patazilu bihil qadamu saniyatan, tapi entah kenapa di keesokan harinya kaki kita tergelincir lagi dalam perbuatan dosa yang sama atau dosa-dosa yang lainnya. Wa tataghallabu alaihi nafsuhu wa ghara'izuhu, bahkan dirinya terkuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Malamnya sudah menangis, malamnya sudah menyesal, bercucuran air mata memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, saya menyesal atas perbuatan dosa saya, tak akan pernah mengulangi hal yang sama. Dari sekarang saya beriktikad, berniat untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah kepadamu. Isukana deui berbuat maksiat. Nah, kemudian lebih hebatnya payaqo upil maksiati min haitsu la yahtasib. Maksiatnya pun bisa datang dari arah yang nggak pernah dia duga sebelumnya. Karena kan sama aja seperti rizki, kan? Karena keadaan kita bermaksiat itu yang bisa putus bermaksiat kepada Allah cuma satu, kan? Kalau di zaman sekarang. Jadi apapun keadaan kita, hatapi sholat, walaupun kita dalam keadaan sholat pun masih bisa maksiat. Hadiri majelis ilmu bisa maksiat. Apalagi kajian yang disampaikan atau ilmu yang dibahas adalah sesuatu yang kalau kita dengarkan pulang dari masjid kita jadi ngewa ke orang lain. Apa ngewa itu? Benci kepada orang lain. Nah, itu kan salah satu yang bikin kita itu tadinya mau berbuat baik malah jatuhnya berbuat maksiat, yang maksiat tersebut min haitsu la yahtasib lagi. Gak pernah kita sangka-sangka datangnya. Pergi keluar dari masjid, gak ada kan kita niat untuk bermaksiat, tapi ketika pulang dari masjid kita lihat perempuan tidak menggunakan kerudung, terlihatlah rambutnya oleh kita. Gak usah ping-ping ya, rambutnya beda. Kira-kira maksiat atau tidak? Maksiat atau tidak? Ya. Atau sudah biasa tuh eta mah tidak menggerakkan syahwat. Nah, emang maksiat itu harus menggerakkan syahwat. Melihat aurat orang lain itu harus tergerak syahwatnya. Artinya, ketika seseorang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ghaddul basar, diperintahkan untuk menahan pandangan, bukan berarti harus ketika melihat aurat harus syahwat. Ya mah ini ngaliwat oge, uban hungkul rambutna oge. Kelihatan rambutnya oleh saya. Itu maksiat atau tidak? Maksiat. Bahkan min haitsu la yahtasib. Yang jadi masalah adalah karena saking biasanya hal itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang tadinya maksiat sekarang sudah berubah, Pak. Gak ada sedikit pun dalam hati kita menyatakan itu maksiat. Nah, itu yang bahaya. Nah, menganggap sesuatu yang haram menjadi tidak haram, apa hukumnya, Pak? Sekali lagi ya, Pak ya, sekali lagi ya, Pak. Ini kita pelan-pelan saja lah ya, Pak. Kalau ngobrolkan kieu meni asa diperedelan bisa saya. Jadi kita pelan-pelan saja. Kalau kita ambil hukum kaidah agama, ada orang yang haram dihalalkan atau enggak, ini bisa terlalu jauh. Gini saja, yang wajib ditidakwajibkan, apa hukumnya, Pak? Nah, gini, ayo tuh sholat itu wajib sholat. Nah, kira-kira ini orang yang meninggalkan sholat ini nih hukumnya muslim kan atau tidak? saya nguburkan kafir. Ya udah muslim atau tidak ini? Ya tidak.
Ketika ada seseorang jahada wujuba sholati, dia menentang dalam hati kerma eker tidak mengerjakan sholat, plus menentang kewajiban sholat. Itu dalam kitab-kitab fikih itu dia tuh statusnya kufur, statusnya kafir, orang yang seperti itu. Artinya jangan sampai yang wajib dirubah hukumnya menjadi tidak wajib. Nah ini balikkan, ketika kita keluar masjid kemudian melihat orang lain, nggak perlu pimping, nggak perlu betis, nggak perlu tangan, cukup rambutnya saja. Rambutnya terlihat oleh kita. Hari muka gimana? Kalau muka kan ikhtilaf lah ulama. Ini rambut saja lah yang sepakat. Rambutnya terlihat, menggerakkan syahwat tidak, tapi haram. Nah pertanyaannya, apakah ada terbesit dalam hati kita ketika melihat rambut perempuan tersebut haram dalam hati? Ada nggak Pak? Nggak ada. Nah itu yang harus diwaspadai kan Pak. Sehingga punten Pak, Rasul itu punya dawuh kepada kita, punya pesan kepada kita. Man ro'a minkum mungkaron. Ketika kamu melihat satu kemungkaran, suatu kemaksiatan, tugas kita kan 3. Satu, rubah dengan tangan, artinya dengan sikap kita agar itu nggak terjadi. Kalau tidak bisa, rubah dengan lisan, artinya dengan nasihat dan kata-kata yang enak didengarnya. Sekali lagi banyak kata-kata yang enak didengar. Jadi jangan sampai salah menafsirkan kulil haqqo walau kana muron. Katakan kebaikan walaupun itu pahit. Pertanyaannya, pahit yang ngedenger atau pahit yang ngucap? Jika banyak naruh saya Pak. Ketika kita mengatakan kebenaran, pahit itu bagi yang ngucap atau bagi yang mendengar? Sekarang mah sering diartikan katakan kebaikan walaupun pahit bagi yang dengar. Enggak. Yang dengar harus nerima ilmu itu dengan sebaik-baiknya, harus semanis-manisnya. Yang pahit siapa? Yang ngucapin. Contoh ini contoh punten bisa. Ada yang sholat, tetangga sholat, Allahu Akbar, kelihatan ketika ruku belakang kakinya itu nggak nempel, kan nggak sah. Si jari-jari dalam jari-jarinya itu nggak nempel, nggak kayak gini. Artinya diginikan ketika sujud tuh kayak ginilah, seperti ini. Ini sah atau tidak sholatnya Pak? Nggak sah kan? Karena sujud sab'ah, anggota sujud itu ada 7. Salah satunya adalah butunu asabi'ir rijli, yaitu dampal jari-jari kaki. Dampal itu apa ya Pak ya? Telapak jari-jari kaki. Itu kelihatan Bu Bapak. Nah, pertanyaannya, nasihati jangan. Pahit menasehati. Berat atau tidak? Berat. Nah berarti yang harus pahit, yang menahan rasa pahit itu siapa? Kita. Kemudian ketika menyampaikan, terdengarnya ilmu tersebut bagi mukhotob, orang yang salah tersebut, harus pahit, harus manis, ya harus sebaik-baiknya, dikatakan dengan kata yang harus sebaik-baiknya. Nah sehingga jangan sampai salah Pak. Ketika ada kemungkaran, maka sampaikan dengan lisan agar kemungkaran tersebut hilang, tapi tetap menggunakan kata-kata yang baik. Jangankan sesama muslim, Allah perintah Nabi Musa untuk berdakwah ke Fir'aun saja dalam Al-Quran, wa qul lahu qawlan layyina. Kamu ajak Fir'aun tapi kata-katanya yang lembut. Maunya Fir'aun baik, kudu lembut, sudah baik. Maunya sesama muslim sesentak, kan gak etis gitu Pak. Nah sehingga kewajiban kita, Bapak lihat orang tidak berkerudung, satu, robah dengan sikap atau kekuasaan. Yang kedua, robah dengan lisan. Bisa atau tidak? Dua ini aja dulu. Lihat orang, ada batur iya atuh. Kan gitu Pak, kita makanya ada batur iya, tetangga iya. Nu penting mah jangan keluarga. Nah, itu nanti insya Allah ada konsekuensinya. Atau yang ketiga, minimal benci melalui hati. Nah ini pertanyaan lagi Pak. Ini saya ngaji pikir dulu sebentar ya Pak ya. Insya Allah nanti kita lanjut ke tasawuf.
Kemudian ketika kita lihat orang yang buka aurat ini, satu dari tiga yang disebut Rasul tadi nggak kita lakukan, Pak. Nggak kita rubah, baik dengan sikap, dengan lisan, atau nggak dipika ngewa dalam hati. Kira-kira konsekuensinya bagi kita apa, Pak? Konsekuensinya bagi kita, atau gini sajalah, tetangga kita dia buka aurat, kemudian tiga dari hal yang diperintahkan tadi nggak kita lakukan, konsekuensinya apa bagi kita? Nah, pertanyaannya dipergampang lagi lah, dosa atau tidak? Sepakat dosa. Nah, itu dosa kira-kira pernah nggak Bapak sangka-sangka sebelumnya? Nggak pernah. Padahal tobat unggal poe, tapi maksiatnya min haitsu la yahtasib. Nah, sehingga Bapak-bapak sekalian, kumaha carana supaya dosa tersebut nggak kebagian ke saya? Ya lakukan apa yang disebutkan Rasul. Satu, rubah. Kalau nggak bisa, nasihati. Kalau nggak bisa, benci kemaksiatan tersebut dalam hati. Karena orang yang nggak benci, nggak menasehati, tidak merubah, maka seakan-akan ridho dengan maksiat. Kalau ridho dengan maksiat, maka dia dan pelaku maksiat sama berdosanya. Bisa dipaham, Pak? Nah, sehingga, inilah yang dimaksud dengan min haitsu la yahtasib. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Nah, sehingga kekeh udah tobat maksiat deui. Tobat maksiat deui. Tobat maksiat deui. Tapi capek orang teh. Pernah nggak di keadaan seperti itu, Pak? Atau orang mau maksiat we tara tobat gitu. Nunggu be Ramadan tobat teh. Eta ge malam likurna, malam ganjil lagi. Di akhir, itu pun kalau nggak ketiduran. Padahal Rasulullah tobatnya setiap hari. Nah, sampai pada satu titik, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, nanti orang-orang yang bertobat tulus maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat, setan masuk. Cek setan teh, ha anta asbatta ana taubataka zaibah. Tobat model kamu mah tuh geus moal ditarima. Cuma-cuma tama, gak ada manfaat dan faedahnya. Wa anna wa'udaka kadibah, dan janji-janji yang kamu ucapkan kepada Allah mau melakukan, mau istiqomah ibadah, bohong semuanya. Ada nggak kira-kira bersitan dalam hati seperti itu? Tobat modal sabar. Manya ayeuna ceurik isukan deui. Tadi malam tuh nangis, besoknya lagi. Dan itu kebiasaan kita. Setan datang, terus mau diterima tobat yang kayak gitu. Maka pakun ala yasin min solahi halika. Kayaknya mah kamu udah gak akan bisa merubah keadaanmu ini. Buktinya berapa puluh kali tobat tetap jatuh di maksiat. Sampai pada akhirnya wa ala yakinin bi anna taubataka hadhihi ghairu maqbulah, dan dapat dipastikan bahwa tobat yang kamu lakukan pasti tidak akan diterima oleh Allah, bahkan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu tobatmu, ya geus we maksiat heula. Engke tere-tere ka maot, tobat. Ini rada masuk akal atau tidak ya? Otak setan dilawan. Kumaha? Artinya kalau sekarang maksiat, besok tobat. Maksiat, besok tobat. Maksiat, besok tobat. Itu tobat udah kayak ngaheurean pangeran. Udah kayak ngajak bercanda Allah. Ya sudah, satukan saja dulu maksiatnya, nanti di akhir baru diakhiri dengan tobat, agar gak pusing hidupmu. Tepusing kumaha? Ya karena kita kan beres tobat, berazam untuk tidak melakukan maksiat, besoknya maksiat di, kan sedih. Enak tobat di, isuk maksiat di, sedih deh. Daripada ada sedihnya, ya sudah, sok we sing wareg heula. Nah nanti tobat sing wareg. Nah itu salah satu was-was setan. Tapi insya Allah bapak-bapak ini udah lewat lah masa seperti itu. Soalnya sekarang udah masa di istiqomahnya ya Pak. Udah di masa di istiqomah ibadah, sudah di masa istiqomah tobatnya.
Nah maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, wa hadhihi akhtaru ruqiyatin yudkhiluha syaitan fi nufusi kasirin minat taibin allazi wasabtu laka halahum. Nah inilah salah satu bisikan setan yang paling bahaya yang ia waswaskan kepada hatinya orang yang bertobat. Seakan-akan orang bertobat itu kalau berbuat dosa lagi itu teh kesalahan besar. Kan seperti itu, Pak. Yang tergiring dalam opini kita, kalau ada orang tobat besoknya maksiat lagi, itu teh kesalahan besar. Benar atau tidak? Padahal nggak kayak gitu. Kenapa nggak kayak gitu? Karena beres maksiat, tobat, isukna maksiat deh, ulah sedih, tobat deh. Besokna maksiat deh, tobat deh. Besokna maksiat deh, tobat deh. Terus sampai kapan atuh saya tobat teh? Sampai ka eureun maksiatna. Teu eureun-eureun nepi ka maot oge. Berarti tobatnya jangan berhenti sampai ka menikah. Bisa dipahami, Pak. Jadi jangan sampai kemaksiatan yang kita lakukan membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini insyaallah saya akan bacakan beberapa hadis. Ayat Al-Qur'an banyak sekali lah banyak. Hadis dari Rasulullah SAW. Salah satunya hadis qudsi. Jadi ada hadis qudsi, ada hadis Nabi. Kalau hadis Nabi itu hadis yang memang kata-katanya dan ungkapannya maknanya dari Rasulullah. Tapi kalau qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah. Nah, hadis qudsi ini salah satunya berbunyi, "Adznaba 'abdun dzamban." Kata Allah, "Ya Rasulullah, ada hambaku yang berdosa." Dan ini termasuk kita di dalamnya, Pak. Pakola, kemudian di malam harinya dia berkata, "Allahumma gfirli dzambi." Ya Allah, dosa-dosaku ampunkan semuanya. Pakola Allah Ta'ala, akhirnya Allah dawuh, "Adznaba 'abdi." Ketika kita istighfar kepada Allah, maka Allah menjawab, Pak, "Adznaba 'abdi." Duh, hambaku berdosa. Zamban, berbuat satu dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Yang mendorong dia bertobat dan meminta ampun, dia tahu memiliki satu Tuhan yang mengampunkan dosa dan menyiksa sebab dosa. Itulah yang mendorongnya untuk bertobat kepadaku, meminta maaf kepadaku. Kebesokan harinya kata Allah, "Suma ada, besok nanti balik deui." Wa atnaba, berbuat dosa kembali. Kemudian malam harinya dia berkata sama, beristighfar yang sama, "Ya Allah, Rabbighfirli dzambi." Ampunkan seluruh dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala. Allah jawab lagi, "Hambaku berdosa." Dan dia terdorong istighfar karena memiliki satu Tuhan yang bisa mengampunkan dosa dan menyiksa hamba sebab berbuat dosa. Sampai ketiga kali Allah disebutkan dalam hadis qudsi, ditutup dengan qad ghafartu li abdi. Bagi hambaku yang seperti itu, maksiat diakhiri dengan penyesalan. Bukan tobat yang hanya tobat gini, Pak. Tobat yang dijadikan alat untuk melegalkan maksiat, bukan. Tetap harus tobat yang berasal dari hati, penyesalan yang berasal dari hati, iktikad untuk tidak mengulangi yang sama walaupun besok terpeleset lagi. Harus seperti itu tobatnya. Kata Allah, "Duh, hamba abdi meninya kau berbuat dosa dan kemudian kau beristighfar, maka qad ghafartu li abdi, ku ampunkan seluruh dosa-dosamu. Falyam al-mayasa." Teruskanlah seperti itu. Artinya, selagi kamu belum bisa berhenti bermaksiat, maka jangan pernah berhenti memohon ampun dariku, kata Allah. Kira-kira bager atau apa itu? Bager bisa. Hadis kedua, wa min audhihi ha'aidon dilalatan ala hadhil haqiqah ma rawahu at-Tirmidzi. Imam Tirmidzi meriwayatkan satu hadis wa hasanahu, dan nilainya hasan. Kalau nilai hasan, nilai sahih itu bisa diamalkan dan bisa menjadi landasan hukum, Pak. Apa hadisnya? Dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, Allah dawuh, "Ya ibna Adam, wahai segenap manusia, innaka ma da'autani." Sesungguhnya engkau selagi masih mau berdoa kepadaku, warajautani, dan selagi engkau masih berharap kepadaku, ghafartu laka ala makana minka wala ubali, maka apapun dosamu akan aku ampunkan dan aku tak peduli, kata Allah. Selagi dua, satu masih mau berharap, dua masih mau berdoa, kata Allah.
Dilanjutkan lagi, belum beres. Yabna Adam, wahai segenap manusia, lau balagot dzunubuka ananas sama. Andaikan dosa-dosamu yang banyak itu sampai setinggi langit, sumastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartulaka, maka ampunanku lebih tinggi dari langit itu. Yang kedua, yabna Adam, wahai segenap manusia, inna kalau ataitani bikurobil ardi khotoya, andaikan kau datang kepadaku membawa seisi bumi dosa-dosa mungkul, sumalakitani, kemudian kau bertemu denganku, latusriku bisai'an, asal syaratnya kamu tidak menduakanku, kata Allah. Jangan musyrik, jangan menduakan Allah terhadap sesuatu apapun. La ataituka bikurobiha magfiratan, kau bawa kepadaku satu penuh seisi bumi dosa, maka aku akan berikan kepadamu seisi bumi ampunan. Nah, itulah Allah ketika menghadapi hambanya yang berdosa. Kira-kira andaikan kalau kita sudah baca hadis kursi ini, dosa itu kalau bikin kita putus asa, itu kemenangan mutlak bagi setan. Sekali lagi banyak. Andaikan dosa membuat kita putus asa dari rahmat Allah, atau menganggap model-model abi mah geus neraka sih kan. Lamun udah anggapan seperti itu, kemenangan mutlak bagi setan. Bahkan di hadis kursi yang lain, andaikan kata Allah, satu umat semuanya soleh sadayana, anggapnya mah puri itu semuanya ini soleh semuanya, tak mun aya nu bantah mur teh alhamdulillah ulang teh banyak. Nah, kenapa? Karena dalam hadis kursi, kalau satu umat, satu kaum soleh semuanya, tukang sholat semuanya, apa kata Allah? Dibinasakan, diganti dengan satu kaum yang ada tukang maksiatnya, agar makfirah dan ampunanku terlihat oleh hamba, agar ampunanku terlihat. Karena kalau nggak ada yang maksiatnya, gimana ada makfirahnya? Nggak akan ada sifat afunya Allah, nggak akan ada sifat ghafurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berlaku bagi salikin, bagi orang-orang yang menuju kepada Allah. Di tengah-tengah jalan datang setan, kamu manges mual usul, nggak akan pernah marifat kepada Allah. Apa yang menyebabkannya? Karena kamu banyak dosa. Nah, inilah disemangati oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, bahwa dosa jangan sampai menyebabkan kita putus asa dari rahmat Allah. Bahkan ketika Ibnu Abbas ditanya, ya Ibnu Abbas, klasifikasi dosa terbesar itu apa saja? Satu, al-isroku billah, kufur musyrik ke Allah. Satu. Yang kedua, al-kunutu an rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Kedua, dosa terbesar sebada musyrik itu putus asa dari rahmat Allah. Nah, sehingga berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita-kita yang penuh akan dosa ini semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kemaksiatan. Pun suatu saat tergelincir kaki kita berbuat maksiat, mudah-mudahan Allah anugerahkan dan rezekikan kita taubat yang sebenar-benarnya. Dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, zuriyah turunan kita ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pangitan itu, Pak, makna dari sedikit makna dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Sekali lagi, Pak, ketika kamu melakukan dosa, jangan jadi dosa tersebut sebab putus hasanya engkau dari istiqomah kepada Allah. Bisa jadi itu adalah dosa terakhir yang kamu lakukan dalam hidupmu. Nah, sehingga terus semangat, terus istiqomah mencari dan menggapai ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangitan itu, Pak, kira-kira ada tambahan dari sepuh-sepuh, dari guru-guru yang lain, atau nabi pertanyaan kita bahas bersama-sama, Pak. Betul. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu dosa. Betul. Kita lempeng-lempeng aja gitu. Seperti tadi Ustaz, jika kita lihat kita
Jadi kalau secara garis besar Pak, ya memang kita memohon ampun kepada Allah tuh minhu a'lam wa ma minhu lam a'lam. Dosa yang kita sadari itu dosa, atau bahkan dosa yang tidak kita sadari. Ya karena memang kealfaan kita. Walaupun ketidaktahuan di zaman sekarang itu sebenarnya nggak bisa dimaafkan. Sekali lagi Pak ya, ketidaktahuan di zaman sekarang itu sudah tidak bisa lagi dimaafkan, kecuali ya memang secara masalah fikih itu rumit. Contoh kayak gini Pak, ada orang bulan puasa kemudian dia merokok, pas ditanya, aku naon ngerokok? Kapan lu haram? Al-uklu wa surbu. Yang haram itu dan membatalkan hanya makan dan minum. Cek emang iya ngerokok, makan atau minum? Lu ditanya bingung oke nya. Masih gak nama menang. Nah kira-kira ini secara tinjauan fikih Pak, kan nggak tahu hukumnya Pak, karena ya kealpaan dia, batal nggak puasanya? Tapi nggak tahu, murni nggak tahu. Data lol acan ke masjidnya oke, kamu ke majelis ilmunya, sehingga ada sugante makan dan minum saja yang membatalkan. Ari ngarokok mah henteu. Nah kira-kira batal nggak secara fikih? Bingung oge deh orang teh. Tetap dianggap batal. Nah kenapa? Kapan nggak tahu dan Allah nggak akan pernah menyiksa seseorang karena didasari ketidaktahuan. Ya tidak tahunya udah makzur lah, diuzuri ya. Masalahnya tidak tahu itu bisa dianggap uzur ketika terjadi untuk dua orang. Satu, mu'alaf, kekarak masuk Islam, besoknya puasa, udut beres. Nah udut sugante teu batal, mu'alaf wajar teh gini, wajar, dan baru masuk Islam. Yang kedua, man nasa'a ba'idan anil ulama, orang yang rumahnya jauh dari ulama, jauh dari asatid, ustad, atau ustad nggak bisa ke tempat dia untuk menyebarkan ilmu. Ketika dia tidak tahu sesuatu dan itu ternyata salah, maka dia masih dimaafkan. Hanya dua orang ini saja. Nah kira-kira kita masuk yang mana kalau salah? Nah sehingga kalau di zaman sekarang ketidaktahuan itu berat-beratnya ya tidak dimaafkan. Nah maka dibikinlah oleh para ulama dan salah satunya guru-guru kita semua dan sepuh-sepuh kita semua itu pintar-pintar pengajian seminggu sekali, pengajian setiap hari, pengajian sebulan sekali, agar kita masih berstatus thalibul ilmi, orang yang masih mencari ilmu. Contoh gini Pak, Bapak baca Quran yang harusnya ikhfa ku Bapak malah diiklapkeun, yang harusnya iklap ku Bapak diidharkeun, tapi masih belajar, masih ngaji ke guru. Salahnya dimaafkan atau tidak? Insya Allah dan yakin pasti dimaafkan. Dan masih belajar, cuk malaikat non salah. Kapan can nepi Ustaz lagi karak nerangkeun makhrijul huruf a, ba, ta, belum nun mati, belum mim mati, belum mat dan lain-lainnya. Kakarak nepi dinya, artinya masih dimaafkan. Nah maka ketika kita mau kesalahan dimaafkan atas dasar ketidaktahuan, jangan pernah copotkan status thalibul ilmi dari dalam diri kita, karena itu bisa mengampunkan kesalahan yang kita lakukan ketika kita salah dalam ibadah. Contoh, sholat salah, Allahu Akbar. Kan selama ini Pak, saya mau tanya Pak, ketika Bapak masbuk dan imamnya tahiyat akhir dan Bapak kan harus ikut tahiyat akhir, terus siapanya? Bapak sholat maghrib, imam rakaat kedua, Bapak karak masuk, berarti Bapak rakaat pertama. Kemudian imam rakaat terakhir, Bapak berarti rakaat berapa? Rakaat kedua. Imam kan duduknya tawarruk, Bapak duduknya apa? Kan duduk sholat itu iftiros atau tawarruk namanya. Iftiros duduk tahiyat awal, tawarruk duduk tahiyat akhir. Imam duduk tahiyat akhir, Bapak duduk tahiyat akhir atau awal? Bingung di dia oke aja di sini.
sila oe atau kumaha gitu. Nah itu kan ada dua namanya, tapi di madhab Syafi'i kan kita ikut tahiyat awal di madhab Syafi'i. Nah pertanyaannya, imam baca sampai fil alamina innaka hamidum, bapak baca sampai mana? Ya sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Lepas eta maca ente. Terus ngapain? Ngahulang ngapain? Nungguin imam salam. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Malaikatnya mana kernaon? Secara fikih kita tuh punya dua pilihan, Pak. Satu, ngedoa, tapi doanya harus maksur. Bagusnya doa yang ada di Al-Quran atau diajarkan Rasul. Robbana atina tapi digeder bolak-balik be Robbana atina da apal eta hiji-hijina. Bana atina fid dunya hasanah bagus. Yang kedua, ikuti bacaan imam sampai fil alamina innaka hamidum majid. Jadi kita nggak ada jeda satupun di dalam sholat yang dipakai untuk ngahulang, untuk ngelamun, nggak ada. Nah pertanyaannya, tahu atau tidak? Atau baru tahu barusan? Nah, kalau salah dimaafkan atau tidak? Maaf. Kenapa? Karena masih berstatus tolibul ilmi. Nah itu untuk yang ketidaktahuan. Nah ketika kita bertobat, ada tidak tobat yang saya itu tobat ke Allah nyata, ya Allah ampunkan saya dosa-dosa yang memang saya sadari dan dosa-dosa yang saya tidak sadari. Ada nggak doanya? Nah itu sering dibaca. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minna. Apa artinya? Ya Allah ampunkan aku dosa yang telah aku lakukan dahulu, atau bahkan dosa yang mungkin aku terpleset di kemudian hari. Wa ma asrartu, dosa yang aku lakukan ketika bersembunyi, dosa yang aku lakukan ketika aku bersama orang lain. Nah ini yang paling hebat Pak, doa dari Rasulullah. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang gak aku sadari tapi dalam pengetahuanmu itu adalah dosa. Kan ini banyak Pak terjadi dalam kehidupan kita. Cek urang mate dosa tapi sahur Allah eta teh dosa. Nah sering-sering baca doa seperti itu agar dosa-dosa yang memang tidak kita ketahui itu maksiat bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Cekapnya bapak-bapak saya. Mudah-mudahan sing aya manfaatna. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.